zaman. Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Saudara-saudari yang terkasih, selamat sore. Kemarin kita merayakan Hari Raya Semua Orang Kudus. Kita memuliakan semua orang kudus dan memohon doa agar mereka mendoakan kita boleh berbahagia bersama kelak di surga memandang wajah Allah. Hari ini kita mengenang opa, oma, orang tua, saudara-saudari kita, kerabat atau kenalan kita yang telah meninggal dunia. Namun mereka masih ada di api penyucian. Mereka merindukan sama seperti para kudus di surga, berbahagia bersama Allah yang Maha Kuasa, bersama Tuhan kita Yesus Kristus. Nah, saudara-saudari yang terkasih, mereka masih berada di api penyucian, rindu untuk bisa bersama Allah di surga. Namun mereka belum bisa. Mereka masih tertahan di api penyucian karena masih ada noda dosa pada jiwanya. Mereka rindu untuk bisa terangkat, tetapi masih belum bisa karena masih ada noda dosa. Agar mereka bisa selamat, maka mereka harus terbebas dari noda dosa itu. Mereka membutuhkan kurban penghapus dosa, agar mereka nyata jiwanya murni dan suci untuk bisa berjumpa dengan Tuhan di surga. Surga berisi jiwa-jiwa yang murni, kudus dan suci. Maka sedikit saja masih ada noda dosa, orang tersebut, jiwa tersebut tidak bisa langsung masuk. Mereka membutuhkan kurban penghapus dosa. Dan di dunia ini, dalam peristiwa sejarah keselamatan, tiada kurban penghapus dosa yang paling ampuh dan bernilai tinggi selain kurban anak domba Allah, Tuhan kita Yesus Kristus. Setiap kali kita melakukan dosa, kita berhutang hukuman dosa. Ada noda dosa pada jiwa kita. Oleh karena itu, agar kita terbebas, jiwa kita murni, maka membutuhkan penebusan. Hutang dosa itu menuntut bayaran, dan kita harus membayar hutang dosa yang telah kita perbuat itu. Di era perjanjian lama, hutang akibat dosa yang kita perbuat itu dibayar dengan kurban bakaran, entah lembu, domba, kambing, kerbau. Itulah kurban penghapus dosa adalah kurban bakaran. Jadi setiap kita melakukan dosa, sudah dicatat oleh Tuhan bahwa kita seharusnya menerima hukuman akan dosa itu. Kita berhutang. Jadi setiap kali kita melakukan dosa, kita melakukan hutang. Hutang akan hukuman dosa. Dan itu hanya bisa dibayar oleh kurban. Nah, kalau kita masih mengikuti era perjanjian lama, maka saat ini 1.300 orang yang dibacakan tadi baru bisa terbayar hutang dosanya, jiwanya terselamatkan, harus membayar dengan domba, entah lembu, kerbau, atau kambing. Nah, jadi ada, kalau kita mengikuti era perjanjian lama,
maka di depan, di sekeliling gereja kita ini akan ada 1.300 ekor lembu. Ada 1.300 domba untuk menghapus dosa satu jiwa saja. Nah, Tuhan melihat bahwa era perjanjian lama, kurban penghapus dosa semacam ini kemungkinan akan terkorupsi. Dari 1.300 mungkin lembu yang akan dikurbankan, hanya 600 mungkin yang dikurbankan. Bisa jadi 700-nya itu dibagi-bagi. Dan itu bagaimana akan terselamatkan? Maka Tuhan memperbarui kurban untuk menebus hutang dosa dari jiwa manusia adalah kurban anak domba Allah. Satu kali untuk selama-lamanya, untuk semua jiwa. Dan kurban mulia dari Tuhan kita Yesus Kristus, itulah penebus utama yang paling ampuh. Membayar semua hutang hukuman dosa kita semua dan juga semua jiwa-jiwa yang ada di api penyucian. Mereka yang sudah meninggal dunia masih terganjal oleh karena dosa. Mereka tidak bisa lagi mempersembahkan kurban Tuhan kita Yesus Kristus dalam rupa roti dan anggur, kurban ekaristi. Kurban ekaristi tiap hari yang kita persembahkan senantiasa menebus dosa dari jiwa-jiwa yang membutuhkan kerahiman Tuhan, membutuhkan keselamatan. Mereka tidak bisa lagi mempersembahkan kurban itu. Tetapi kita yang ada di bumi ini masih bisa untuk memohon kurban ekaristi itu untuk keselamatan jiwa mereka. Maka ikatan yang senantiasa menembus ruang dan waktu terhadap cinta kita dengan jiwa-jiwa yang ada di api penyucian senantiasa itu selalu terjalin. Sehingga kurban ekaristi yang kita selenggarakan, kurban Kristus sendiri, itulah yang menyelamatkan mereka. Sesuai dengan janji dan cintanya, Tuhan menghendaki dan berkata, supaya dari semua yang telah diberikannya kepadaku, jangan ada yang hilang, tetapi supaya aku bangkitkan pada akhir zaman. Inilah janjinya, bahwa setiap pribadi yang menerima doa dan kurban dari ekaristi Tuhan kita Yesus Kristus menjadi milik Tuhan. Jiwa-jiwa mereka menjadi milik Tuhan kita Yesus Kristus, dan jiwa mereka terjamin oleh karena janji dan cintanya tidak akan hilang, melainkan akan dibangkitkan semua pada akhir zaman. Nah, saudara-saudari yang terkasih, terus-menerus kita menyelenggarakan kurban ekaristi, doa yang kita panjatkan oleh karena cinta kita kepada mereka di api penyucian, saudara-saudari kita, jiwa-jiwa mereka di api penyucian, senantiasa mereka bersyukur. Dan kelak apabila mereka sudah berada bersama Bapa di surga, berkumpul dengan para kudus di surga, mereka sudah sangat dekat dengan Tuhan, maka niscaya mereka akan menjadi pendoa bagi kita semua. Dan kita sudah punya link akses yang kuat, yaitu keluarga kita yang sudah kita doakan, sudah berada bersama para kudus di surga. Tuhan, itu keluarga saya, yang mendoakan saya setiap saat melalui kurban yang Engkau berikan. Pastilah permohonan dari para kudus di surga, keluarga kita yang kita doakan, yang sudah berada bersama Tuhan di surga, menjadi kata-kata permohonan yang berdaya kuat, agar Tuhan pun kelak menyelamatkan kita saat kita masih berada di api penyucian. Saudara-saudari yang terkasih, pada saat ini kita bisa meyakini bahwa saudara-saudari kita yang kita doakan tadi sangat bersyukur. Pintu surga terbuka lebar untuk mereka senantiasa menyaksikan ungkapan cinta kasih kita semua yang ada di sini.
Mereka yang berada di api penyucian pun bersuka cita bahwa kurban Tuhan kita Yesus Kristus yang diselenggarakan oleh karena dasar cinta kasih dari saudara-saudarinya di bumi ini senantiasa akan meringankan mereka dan membuka jalan lebar untuk keselamatan mereka. Dan mereka akan membalas semuanya itu ketika mereka bersama para kudus di surga untuk keselamatan kita juga semuanya. Tuhan memberkati kita semua.